Betul. Baik, Masya Allah, Tabarakallah Ustaz Syam, Ustaz Maulana. Mas Fadli, rizki selanjutnya yang bisa kita dapatkan di pagi hari adalah dengan menghadirkan sholat duha. Oh, Masya Sholat Allah. duha. Apa keistimewaannya? Banyak sekali. Sholat duha itu menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi saat kita menunaikan sholat duha di pagi hari, maka di saat itu Allah gugurkan dosa-dosa kita walaupun dosa kita sebanyak buih dalam lautan. Maka jamaah pemirsa Islam itu indah, yang hari ini kita merasa banyak dosa, sering berbuat dosa, maka ayo hapuskan dosa kita di pagi hari dengan mendirikan sholat duha. Yang kedua, sholat duha itu penarik rezeki. Disebutkan dalam sebuah keterangan, jangan sampai engkau tinggalkan 4 rakaat sholat di pagi hari, yakni sholat duha. Maka niscaya Allah akan cukupkan semua kebutuhanmu. Allahu Akbar. Yang ketiga, bahkan disebutkan dalam keterangan yang lain, barang siapa yang mendirikan sholat duha 12 rakaat, maka kelak dia akan dibangunkan istana rumah di surga. Allahu Akbar. Menghapuskan dosa, penguat rezeki, penambah rezeki, dan juga Allah hadirkan rumah di surga bagi kita. Masya Allah, tabarakallah. Bahkan yang perlu kita garis bawahi, banyak orang yang mikir begini, sholat duha itu agar bisa menambah rezeki. Betul, tapi kalau menurut saya bisa mendirikan sholat duha saja itu rezeki. Masya Allah. Itu juga katanya bisa termasuk sedekah kepada persendian katanya. Betul, betul. Bahkan ketika kita mendirikan sholat duha, ada bacaannya di situ, ada doanya di situ, maka bisa menjadi sedekah terbaik dalam kehidupan kita. Masya Allah. Jadi tanpa disadari, kalau ada orang yang bilang begini, Ustadz saya mau duha biar nambah rezeki, boleh-boleh saja. Tapi perlu dipahami bahwa saat kita punya kesempatan untuk mendirikan duha, sebenarnya Allah sedang berikan rezeki kepada kita. Amin. Ustadz, ini Ya. mau nanya nih, kayak yang namanya manusia kan kesibukannya beda-beda. Betul, Gitu ya. betul. Ada orang yang bisa melakukan 4 bahkan lebih rakaatnya. Betul, Tapi betul. kalau kita yang cuma bisa melakukan 2 tapi istiqomah bisa dapat juga semua manfaatnya enggak? Insya Allah, insya Allah. Jadi sholat duha itu kan bisa dilakukan minimal 2 rakaat, maksimalnya 12 rakaat. Ya, jadi kalau kita urutkan dari awal sampai akhir tadi, kegiatan kita, jadi bangun di sepertiga malam, dirikan sholat tahajud. Tahajud itu kemuliaan. Masya Allah. Kemudian setelah itu tidur sejenak. Sampai nanti sholat sunnah qobliyah sebelum subuh. Mendapatkan dunia beserta isinya. Tapi jangan sampai lupa, jangan kebablasan tidurnya. Segera ke masjid. Kalau sebelum subuh saja mendapatkan dunia beserta isinya, berarti kalau sebelum subuh dan sholat subuh berjamaah, dunia akhirat beserta isinya. Kemudian jangan langsung pulang, zikir dulu, duduk sebentar, nanti ketemu waktu syuruk. Kemudian sejenak tunggu sholat syuruk. Setelah itu masuklah nanti ada kesempatan dengan sholat duha. Masya Allah. Satu lagi nih Ustadz Iya. nih, mohon izin sebelumnya. Orang masih tetap banyak yang nanya sampai dengan saat ini ya. Kebetulan sama saya juga banyak yang nanya. Waktu terbaiknya itu kapan sampai jam berapa? Mulai Iya. dari jam berapa sampai jam berapa? Baik, jadi kalau bicara waktu sebenarnya kan saat setelah terbit matahari kemudian tunggu sejenak terus mungkin sekitar 15 menit setelah itu. Nah sampai nanti 15 menit sebelum waktu zuhur. Nah tetapi kalau dalam beberapa keterangan disebutkan waktu pasnya itu ketika punduk unta merasakan hangatnya matahari gitu. Ya kira-kira mungkin kalau dilihat dari jam antara jam 8 jam 9 lah kira-kira begitu. Nah itu bisa menjadi waktu terbaik untuk mendirikan sholat duha. Makanya ini fleksibel aja. Bagi kita yang bekerja kalau masih sempat sebelum berangkat silakan sholat duha dulu. Atau nanti sampai di kantor sisihkan sejenak waktunya silakan sholat duha di situ. Nah apa doanya? Banyak beberapa keterangan silakan. Tapi barangkali yang familiar doanya adalah Allahumma inna duha'a duha'uka wal baha'a baha'uka wal jamala jamaluka wal quwata quwatuka wal qudrata qudratuka wal ismata ismatuka. Itu poinnya pujian kita kepada Allah. Bahwa ini duhaku, duhamu, kebaikanku, kebaikanku, kemuliaanmu, semua kita berikan kepada Allah sampai kita minta kepada Allah. Allahumma in kana rizki fis samai fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'ahrijhu wa in kana mu'assiran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu. Atani ya Allah ma ataita fi ibadika solihin. Ya Allah, jika rizkiku masih ada di langit turunkanlah.
Jika rizkiku masih di bumi, keluarkanlah. Jika masih susah, mudahkanlah. Jika masih haram, sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Sebagaimana engkau berikan kepada orang-orang yang soleh. Masya Allah. Jadi artinya di dalam doa itu kita bertawakal kepada Allah. Karena ingat, ikhtiar itu kewajiban. Betul. Rizki itu kejutan. Hanya doa yang merubah segalanya. Masya Allah. Catat status Terima itu. kasih banyak untuk status hari ini. Ulang. Ikhtiar itu kewajiban. Kewajiban. Rezeki itu kejutan. Kejutan. Hanya doa yang merubah segalanya. Masya Allah. Nah nih buat jamaah yang ada di rumah nih ya jangan kemana-mana. Setelah ini kita lanjut lagi kita masih akan membacakan pertanyaan-pertanyaan masuk yang ada di sosial media Islami Twinda. Dan juga nanti kita akan berdoa bersama nih mudah-mudahan buat kita semuanya yang di rumah lagi kesulitan masalah rezeki. Kita minta sama Allah kalau kita berdoanya sama-sama rame-rame seluruh Indonesia. Mudah-mudahan akan dikabul sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi jangan pindah-pindah channel tetap di Islami Twinda. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Subhan